Bab 1907. Kartu AS Huorong yang sesungguhnya. Dalam adegan ini, semua orang yang menonton gemetar dan wajah mereka terkejut. Kekosongan bergetar tanpa henti dan langit muncul banyak retakan. Di bawah serangan demi serangan, nyala api yang tak terbatas meledak, dan platform emas dibombardir menjadi lubang yang dalam. Semua orang segera menemukan bahwa meskipun jumlah Phoenix api berkepala 7 lebih besar, dan pada tahap awal, mengambil sejumlah keuntungan, tetapi dengan cepat dikalahkan oleh naga api. Sebenarnya apa yang terjadi? Pernahkah kalian memperhatikan bahwa meskipun jumlah naga api Erikin sedikit, tapi Taoisme mereka lebih kental? Dibandingkan dengan Phoenix dari Huorong, naga emas ini lebih seperti binatang dewa. Aku juga memperhatikan ini, tapi apa alasannya? Semua orang sangat bingung, tetapi mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Bukan karena mereka bodoh, tetapi hanya sedikit kultivator yang dapat memperoleh ilmu dewa, apalagi menemukan mantra hati dan ilmu dewa yang cocok yang dapat menghasilkan Taoisme. Phoenix api berkepala 7 bisa-bisanya tidak bisa mengalahkan naga api berkepala 5. Huorong mengerutkan kening dan dia juga menyadari hal ini. Reikinya sendiri lebih banyak, dan energi abadi seharusnya lebih murni dan lebih kaya daripada Erikin, tetapi mengapa Phoenix apinya tidak bisa melawan Erikin? Melihat Phoenix api mendengus, sayap di tubuhnya ditusuk oleh cakar naga dan berubah menjadi api. Hati Huorong mau tidak mau menjadi sedikit kesal. Ketika dia menggunakan Reiki sendiri, Erikin ini bisa menghancurkan dirinya sendiri, dan sekarang dia menggunakan ilmu dewa, apakah pria itu lebih baik dari dirinya sendiri? Dia menggunakan ilmu dewa, tapi masih dikalahkan oleh Erikin. Mengapa? Erikin ini hanya seekor semut di matanya sendiri, tetapi sekarang, semut itu benar-benar menggigit dirinya sendiri. Di mata semua orang, Huorong telah berulang kali menderita kerugian, dan mata Huorong dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Pasti orang ini telah membakar masa hidup Del. Menggunakan metode rahasia untuk memperkuat energi abadi. Pasti begitu. Selain itu, Huorong tidak bisa membayangkan mengapa ilmu Dewa Erikin lebih baik darinya. Huorong memiliki penilaian di dalam hatinya, kemudian tiba-tiba mengubah taktiknya. Phoenix api berkepala 7 berhenti menyerang dalam sekejap, tetapi mundur dan melayang ke atas langit. Aku tidak percaya, kamu masih bisa memblokir gerakanku ini. Biarkan kamu melakukan semua jenis trik, aku, Huorong bisa mematahkannya. Huorong berteriak, dengan panik merangsang Reiki di tubuhnya. Dalam sekejap, Huorong mengubah semua napas fase penilaian menjadi energi abadi. Phoenix api berkepala 7 pulih dalam sekejap mata, kemudian Phoenix api terus semakin dekat satu sama lain, tiba-tiba menyatu, berubah menjadi Phoenix api berwarna-warni. Matilah! Huorong berteriak, Phoenix api berwarna-warni bergegas turun seperti meteorit, meledak ke arah Erikin. Huorong ini sudah panik. Dia ingin mengalahkanku dengan satu gerakan. Tapi jurus naga api tidak bisa melawan metodemu ini. Erikin mencibir. Dia sudah memiliki keuntungan. Huorong ingin menang dengan cepat, bahkan lebih berangan-angan. Pada saat yang sama, naga api berkepala 5 melayang di atas kepalanya, juga mengembun menjadi naga emas berwarna-warni. Tiba-tiba terbang, naga api besar dan Phoenix warna-warni menabrak satu tempat dalam sekejap. Dua energi abadi meledak, dan kecemerlangan yang kuat, seperti matahari yang terik di langit, membuat orang takut untuk melihat langsung ke arah mereka. Langit runtuh, energi abadi beterbangan, menghancurkan semua yang terkena. Kehampaan itu seperti kultivator fase penilaian, guntur menggelegar di langit, memecah awan dan kabut, dan terus meledak. Boom, boom, boom. Banyak kultivator merasakan sakit yang parah di jiwa dewa, dan darah keluar dari gendang telinga mereka.
Mereka segera mencabut kerohanian mereka dan menutup telinga mereka dengan reiki. Bintang-bintang menyerang seperti pemboman, membentuk badai dahsyat, berpusat di naga dan burung phoenix, meniup badai energi abadi yang ganas ke segala arah. Suara dentuman terus berlanjut, dan para kultivator tertiup angin satu sama lain, benar-benar tidak dapat mengendalikan tubuh mereka, terbang keluar dan jatuh ke tanah. Erik dan Huorong sangat mengerikan. Beldoyin juga terus mundur, keringat memenuhi dahinya. Ada kengerian di matanya dan hatinya terus-menerus menderu. Dia pikir dia dapat dibandingkan dengan Huorong dan Erik Kin, bahkan melampaui keberadaan mereka. Karena dia memiliki warisan kuno, ini adalah modal kebanggaannya, dan itu juga sesuatu yang dia pikir tidak dimiliki oleh mereka berdua. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa hukum abadi yang dia sembunyikan dan dia banggakan, kedua orang itu ternyata memilikinya. Terlebih lagi, suara menakutkan yang dibuat saat ini, ilmu sihir mereka bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Dalam badai energi abadi yang tak terbatas ini, semua kultivator sekali lagi mundur ke jarak yang sangat jauh. Mereka mendarat di tempat yang aman, masing-masing dengan mata terbuka lebar, tidak berani melihat ke langit. Ada pertanyaan yang mengganjal di benak mereka. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Kecemerlangan dari dampak energi abadi berangsur-angsur padam. Napas kacau juga berangsur-angsur surut. Guntur bahkan sudah berhenti. Semua orang menahan napas dan melihat dua sosok yang mungkin muncul di udara kapan saja. Taoisme metode keabadian telah digunakan dan kedua orang itu seharusnya sudah memutuskan pemenangnya. Dan ketika napas kekacauan terakhir menghilang, semua yang ada di udara muncul di depan semua orang. Erik Kin lah yang menang. Banyak mata murid kultivator menyipit. Pada saat ini, Phoenix yang berwarna-warni telah benar-benar menghilang. Meskipun naga emas Erik Kin juga terluka parah, tapi masih hidup. Di sisi langit, jari-jari Huorong bergetar, sulit untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Taoismemu lebih kokoh dariku, karena ilmu dewa yang kamu praktikkan juga Master Abadi Tianhuo. Kamu tidak termasuk bodoh. Erik Kin tampak acuh tak acuh, mengangkat tangannya untuk memukul api suci yang kuat, dengan cepat memperbaiki kerusakan pada naga emas. Jika kamu tidak memiliki metode untuk ditampilkan, kamu sudah bisa mengakui kekalahan dalam pertempuran ini. Phoenix Huorong dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan kerugiannya bukan hanya energi abadi yang dikonsumsi dengan memadatkan Phoenix api berkepala 7. Ada pula 7 jenis api suci yang menjelma menjadi Phoenix api juga mengalami kerugian besar. Dengan kata lain, di saat berikutnya, kecuali Huorong memiliki api suci lain, tidak akan ada cara untuk menggunakan metode terkait api suci. Bahkan spiritualitasnya juga seperti itu. Huorong, sebagai anggota partai Jihuo, tidak dapat menggunakan metode partai, kecuali jika dia memiliki teknik penyembunyian, kalau tidak akan berhasil bahkan jika segel di dahinya terbuka. Namun, aku tahu bahwa meskipun kamu mengancam akan melawanku sampai mati, tujuanmu adalah untuk menangkap jiwa dewaku dan mengancam penguasa Istana Es. Erik Kin memandang Huorong dengan acuh tak acuh. Ketika dia naik gunung sebelumnya, dia melumpuhkan Huo Yue dengan taktik ilusi, dan belajar banyak dari mulut lawan. Jadi, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tetap akan menghancurkan tubuhmu. Benar saja, kamu berpikir aku yang menyerang Vinola, dan seperti menghadapi Huo Yue, kamu juga akan menghukumku. Huorong mencibir dan mengejek. Tapi, apakah kamu pikir kamu akan menang? Kalau begitu keluarkan kartu asmu yang asli, yang kata adikmu, teknik yang telah kamu kuasai selama 100 tahun kamu menghilang, jika tidak, aku akan menghancurkan tubuhmu. Erik Kin berkata dengan dingin. Huo Yue pernah berkata bahwa Huorong menghilang dengan aneh selama 100 tahun sebelum dia dilahirkan.
Bersambung.